Sekitar 5 bulan lalu, si Michael udah pernah bikin review salah satu gaming laptop yang murah meriah dengan Ryzen 5 dan RTX 3050. Nah, kali ini ada juga yang versi Intelnya yang sebenarnya udah launching dari akhir 2021 lalu. Namun sekarang dengan meluncurnya Alder Lake, harga laptop gaming ini perlahan turun dari 15 juta sampai 13,3 juta. Apakah makin worth it? Karena sudah direview oleh banyak orang dan desainnya juga hampir sama dengan yang Michael review, kita nggak akan fokus dengan desain, paling cuma nyebut dikit-dikit aja. Yang pertama, build quality laptop ini terbilang standar karena masih terbuat dari polimer, lalu monitornya 15,6 inch Full HD 144Hz yang sRGB-nya nggak tinggi karena untuk cutting cost, tapi masih lumayan buat main game, apalagi yang kompetitif. Keyboardnya di sini full size, ada numpadnya. Gue suka bagaimana HP bisa include numpad tapi tetap punya spacing dan ukuran tombol yang tetap rapih, nggak seperti brand Naga yang kalau naruh numpad itu agak maksa dan terlihat kayak sempit aja gitu. Tapi jadinya arrow button ini punya layout yang kurang nyaman, terutama arrow up dan arrow down. Lalu kalau soal fitur, walaupun sebagai pavilion gaming, laptop ini tetap mempunyai Omen Gaming Hub untuk monitoring suhu, CPU, GPU load, dan lain-lain. Pilihan port di sini cukup lengkap. Di sebelah kanan ada audio combo jack, 2 USB 3.2 Gen 1 Type A dan charging port. Sementara di sebelah kiri ada full HDMI port, USB 3.2 Gen 1 lagi Type A, LAN port, USB 3.2 Gen 2 non Thunderbolt Type C, dan full size card reader. Di sini gue seneng karena HP nggak ada USB 2.0 dan USB-C di sebelah kirinya itu sudah 10 GB per second. Seperti opening kita tadi, laptop ini menggunakan Core i5 H35 dengan RTX 3050 dan 8GB RAM yang di sini sayangnya masih single channel. Kalau mau dual channel, kalian bisa beli satu lagi karena di sini ada 2 slot SODIMM sampai 32GB. Buat storage, laptop ini mempunyai satu slot SATA kosong yang bisa diisi dan satu slot SSD M.2 NVMe yang sudah terisi 512GB dan performanya cukup kencang buat sebuah SSD yang ada di dalam laptop gaming entry level. Dalam pengetesan performa, kami nggak menemukan adanya pengaturan boost profile di laptop ini saat membuka Omen Gaming Hub. Jadi untuk mengatur performanya dan lain-lain itu hanya lewat Windows Power Management aja. Di Cinebench R15 memang Core i5 11 Gen H35 tergolong paling entry level dibanding prosesor yang lain, tapi single core performance-nya sudah di atas 200, jadi masih oke buat menopang RTX 3050. Konsistensinya di sini bagus, berbeda dengan versi Ryzen 5-nya, kita nggak menemukan adanya throttling yang terlihat saat running Cinebench R15 10 kali. Lalu buat RTX 3050-nya, TGP-nya itu sekitar 60 Watt, jadi performanya itu standar. Namun kalau dibandingkan dengan laptop ber-GTX 1650, laptop ini sudah lebih bagus. Buat gaming, kita menguji beberapa game AAA seperti Outriders dan Red Dead Redemption 2 itu masih mendapatkan frame rate di atas 50 fps. Kalau game kompetitif seperti Dota 2 dan Valorant, game tersebut sayangnya kita belum mendapatkan sampai 144 fps di setting medium sekalipun. Walaupun di game AAA kita nggak mendapatkan frame drop. Di sini kita bisa simpulkan lah, kalau nambah RAM jadi dual channel, itu penting banget karena frame rate-nya akan nambah banyak banget apabila di-upgrade. Selain gaming, kita juga menguji Adobe Premiere Pro. Render time video 4K berdurasi 5 menit itu memakan waktu sekitar 4 menitan. Dan ini adalah fitur yang dimana SKU Ryzen nggak punya, yaitu Intel Quick Sync. Saat kita scrubbing footage 4K-nya, di sini oke loh, di full preview, asalkan belum pakai load dan main satu layer aja. Tentunya dengan adanya efek-efek, itu akan membuat previewnya harus diturunkan ke quality yang di bawah. Lalu, apakah laptop ini bisa ngerjain 3D animation? Sebenarnya bisa juga, asal projectnya nggak terlalu berat-berat banget. Contohnya, di sini BMW 27 kita bisa render di sekitar 7 menit pakai kuda. Dalam sistem pendingin, Pavilion Gaming menggunakan 2 fan dan 2 heat pipe untuk mendinginkan CPU dan GPU-nya. Apakah itu efektif? Hasilnya lumayan kok. Core i5-nya hanya mentok di 83 derajat Celcius dan RTX 3050-nya mentok ada di 63 derajat aja. Sementara surface-nya kalau buat WASD dia masih aman di 32-33 derajat, walaupun daerah backspace itu sudah mulai nyentuh 40 derajat Celcius.
Seperti halnya pavilion gaming yang lain, pengalaman laptop gaming ini nggak kerasa entry level banget. Layarnya sudah IPS, buat gaming juga refresh rate-nya tinggi, pakai keyboardnya juga enak, layoutnya bagus dengan media button lengkap dan numpad yang rapih. Speakernya so-so tapi nggak distorsi di volume tinggi dan juga battery life-nya standar untuk sebuah laptop gaming, yaitu 5 jam di penggunaan ringan seperti browsing sambil dengerin lagu. Kalau kalian seorang creator yang menginginkan laptop ini untuk support pekerjaan sekalian gaming, disarankan untuk beli monitor satu lagi yang sRGB-nya tinggi. Jadi kalau mau edit video atau foto itu bisa di monitor eksternal, sementara gaming menggunakan monitor laptop. Card reader udah nggak perlu lagi karena di sini udah full size card reader, koneksinya juga sudah oke, bisa Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2 juga. FN key di sini defaultnya dibuat selalu on, jadi buat kalian yang mau mencet F1, F2 dan seterusnya tanpa mencet FN, kalian bisa ganti di BIOS priority-nya. Lalu adapter laptop ini lumayan ringan, buat kalian yang mau bawa kemana-mana laptopnya itu cukup aja bawa satu backpack yang bisa nahan berat total sampai 2,8 kg. Sebagai laptop gaming entry level, Pavilion Gaming sebenarnya sudah menyediakan dua opsi yang baik, yaitu Ryzen dan Intel. Bedanya sebenarnya apa aja? Yang pertama, susunan portnya itu beda, walaupun overall kelengkapannya sama, tapi susunannya dia agak beda. Kalian bisa compare aja video kita yang sekarang dengan video Michael yang tayang November lalu, dan terus performanya si Ryzen 5 itu punya skor yang lumayan jauh di multi-core performance, tapi single core-nya nggak terlalu jauh. Jadi kalau misalnya kalian membutuhkan sebuah laptop dengan multi-core performance, ya kalian bisa pilih yang Ryzen 5. Dan terus Core i5 yang sekarang ini itu tidak throttling, sementara yang Ryzen 5 itu ada throttle-nya. Jadi kalau misal mau main game kompetitif, gue lebih suka ambil yang si Core i5 ini ketimbang yang versi Ryzen. Walaupun memang di sini untuk nge-cut cost mereka hanya menyediakan satu RAM 8GB single channel. Yang kalau misal kalian mau dapetin game performance yang paling bagus, itu lebih baik kalian upgrade lagi, tambah 8GB lagi menjadi 16GB dual channel. Dengan harga yang sudah turun ke 13,3 juta, ini adalah opsi yang menarik karena kita sendiri nggak tahu seri barunya yang memakai Alder Lake nanti akan ada di harga berapa, karena sudah ketahuan akan membawa performa yang naik jauh. Lalu di harga 13 jutaan, laptop yang menawarkan RTX 3050 itu sebenarnya cuma dua, yaitu Pavilion Gaming ini dan Nitro 5 dengan spesifikasi yang kurang lebih sama. Tapi dengan tambahan Office Home and Student 2019 dan Accidental Damage Protection sampai 2 tahun dari HP, itu menambah value gaming laptop murah ini jadi kerasa bukan entry level. Jadi itu aja paling video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.